warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mengempungkan daging menggunakan nanas atau menggunakan daun pepaya? Pernahkah kalian membuat roti? Pernahkah kalian membuat yogurt? Dan ibu yakin kalian pasti pernah merasakan lapar. Nah, setelah kalian makan, maka kalian akan bertenaga kembali. Mengapa daging menjadi empuk setelah diberi nanas? Mengapa adonan roti mengembang? Dan mengapa yogurt menjadi asam? Dan kenapa kita bertenaga? Nah, kita akan menuju ke petualangan biologi. Kita akan membahas faktor apa saja yang mempengaruhi semua itu. Silahkan simak video ini. Proses perubahan zat makanan menjadi energi yang siap digunakan tentu harus melalui tahapan reaksi kimia yang tidak sederhana. Reaksi kimia ini terjadi pada sel yang merupakan materi hidup, sehingga reaksi ini disebut reaksi biokimia. Seluruh proses reaksi biokimia untuk menggunakan dan memperoleh energi guna melaksanakan aktivitas dan kelangsungan makhluk hidup itu disebut metabolisme. Komponen apakah yang berperan dalam metabolisme? Salah satu antaranya adalah enzim. Enzim adalah suatu senyawa yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian protein dan bagian bukan protein. Bagian protein disebut apoenzim dan bagian bukan protein disebut gugus prostetik. Gugus prostetik berasal dari molekul anorganik, misalkan besi, tembaga, atau seng, disebut kofaktor. Sedangkan gugus prostetik yang berasal dari senyawa organik kompleks disebut koenzim. Keseluruhan bagian enzim tersebut, yaitu protein dan bukan protein, disebut holoenzim. Ciri-ciri enzim adalah: 1. Sebagai biokatalisator, 2. Bekerja secara spesifik, 3. Dipengaruhi oleh suhu, 4. Dipengaruhi oleh pH, 5. Bisa bekerja di dalam ataupun di luar sel, 6. Bekerja secara bolak-balik, dan 7. Diperlukan dalam jumlah sedikit. Itulah ketujuh ciri-ciri enzim. Ada yang harus kalian ketahui, bahwa enzim dapat menurunkan energi aktivasi suatu reaksi. Apakah energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan ketika suatu reaksi akan dimulai. Jadi, ketika ada enzim, maka energi aktivasinya akan lebih rendah. Oke, itulah fungsi enzim, menurunkan energi aktivasi. Cara kerja enzim ada dua macam, yaitu menurut teori gembok dan kunci dan menurut teori kecocokan yang terinduksi. Teori gembok kunci itu bekerja atas dasar bahwa sisi aktif enzim sesuai permukaannya dengan sisi substrat. Nah, keduanya akan menyatu, kemudian penyatuan ini akan terjadi reaksi, dan setelah selesai enzim bekerja pada substrat, maka akan dihasilkan produk yang berbeda sama sekali dengan substrat. Nah, yang kedua adalah menurut teori kecocokan yang terinduksi. Sisi aktif enzim akan menyesuaikan bentuk permukaannya dengan sisi substrat. Jadi sisi aktif enzim itu lebih fleksibel. Nah, setelah terjadi kecocokan, keduanya menyatu, kemudian setelah enzim bekerja pada substrat, maka produk akan dilepaskan dengan struktur kimia yang berbeda dengan substrat pada awal. Demikianlah pembahasan kita mengenai enzim. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga ilmu ini bermanfaat.